Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yurina Kanifah, NIM K77180880 dari Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas 11 Maret Surakarta angkatan tahun 2018. Nah, kali ini teman-teman, aku akan mengajak kalian semua untuk belajar bagaimana sih cara menginput transaksi ke program aplikasi pengolah angka Mayop. Nah, langsung aja biar lebih jelas aku akan men-share screen terlebih dahulu untuk caranya, untuk Mayop dan juga soalnya. Oke, aku share screen. Share. Oke, di sini sudah terlihat untuk tampilan awal dari Mayop. Oke, di sini sudah terlihat ya tampilan awal dari Mayop dan juga untuk transaksi yang akan kita masukkan ke Mayop ini. Nah, teman-teman, di sini sudah banyak banget fitur yang tersedia, dan karena kemarin kita sudah membuat daftar account atau account list, jadi kita bisa langsung memasukkan transaksinya. Tapi sebelum itu, teman-teman, kita harus menyesuaikan terlebih dahulu nih untuk setup pajak dan juga setup yang lain agar nanti memudahkan kita dalam pengerjaan web ini. Nah, langsung aja yang pertama kita akan mengubah setup untuk pajaknya dengan membuka ini menulis. Oke, kita buka dulu menulis. Ini ya list, kemudian kita pilih tag code atau kode pajak. Nah, di sini sudah tersedia banyak banget jenis-jenis pajak. Kenapa banyak? Karena ini menyesuaikan dari negara asal pembuat Mayap yaitu Australia. Untuk itu kita harus sesuaikan dengan pajak yang ada di Indonesia dengan menghapus semuanya kecuali GST dan juga NT gitu ya. Nah, kita langsung aja hapus. Yang pertama ini kita delete tag code. Lagi delete tag code. Ini oke. Kita delete tag code. Nah, selanjutnya untuk GST kita buka terlebih dahulu, ini kita ganti dengan PPN. Selanjutnya yang di sini, oke aja kita ganti dengan pajak tambah nilai. Nah, untuk linked account for Tech Kulit, ini kita linkitkan dengan akun GST Kulit, dan TechPage-nya kita linkitkan dengan TechPage gitu. Jadi Kulit ini itu adalah PPN penjualan, TechPage ini adalah PPN pembelian gitu. Kita langsung oke aja. Oke, jadi tadi kita udah menyesuaikan untuk akun pajak GST-nya, selanjutnya untuk NT-nya kita buka juga. Di sini yang village kita sesuaikan dengan GST College, kemudian yang pet juga sesuai dengan tag pet kayak gitu. Oke. Nah, kita langsung aja close karena untuk pajaknya sudah sesuai. Selanjutnya kita buka. Nah, di sini ada menu tab setup kayak gitu teman-teman. Kemudian kita buka di sini ada balance, ada linked account dan sebagainya. Yang kita pakai untuk MyApp itu biasanya adalah balance dan juga linked account. Nah, balance ini berguna untuk mengisi saldo awal. Jadi biasanya dalam perusahaan yang sudah berjalan lama itu akan ada saldo awal dari neraca sebelumnya. Nah, kita bisa masukkannya ke sini ke akun opening balance. Kemudian untuk customer balance ini adalah untuk saldo awal pelanggan, dan supplier balance ini adalah untuk saldo awal ini apa namanya supplier atau pemasok kayak gitu. Nah, karena perusahaan dari Laris Money Service ini sudah adalah perusahaan yang baru saja berdiri, jadi kita tidak perlu mengisikan saldo awal kayak gitu. Kita langsung beralih ke linked account. Nah, di sini ada account and banking account. Oke. Nah, di sini mohon maaf, ini kita pilih account and banking. Nah, di sini ada beberapa linked. Nah, di sini untuk yang equity for current earning sama return earning udah jelas tidak bisa kita ubah. Ini sudah link ke laba periode berjalan dan laba ditahan karena kan kita sudah menyesuaikan di sebelumnya ya. Untuk historical balancing ini udah sesuai dengan history saldo account. Untuk electronic payment ini adalah
akun yang digunakan untuk membayar pembayaran elektronik. Nah, di sini sudah sesuai dengan electronic clearing account. Yang terakhir adalah bank account for undeposit fund. Jadi di sini juga udah sesuai ya dengan undeposit fund kayak gitu. Kita oke aja. Selanjutnya setup yang lain itu, nah di sini ada linked account, ada sales account. Nah, seperti namanya sales account adalah linked untuk akun-akun penjualan kayak gitu. Karena ini perusahaan jasa, seharusnya ada penjualan kredit. Tapi karena kita ternyata banyak piutang, ini sesuai dengan format yang ada di Map ini tetap ke trade debtor linkage-nya. Tapi nanti kalau eh, apa namanya ada akun piutang khusus, nanti kita linketkan ke akun piutang kayak gitu. Jadi seharusnya bisa ke piutang ini kayak gitu. Nah, ini adalah bank account for custom receipt. Nah, ini adalah akun untuk menerima penerimaan dari pelanggan. Nah, kayak gitu. Ini bisa kita linketkan ke Bank Bogor kayak gitu. Kemudian ini ada keterangan iCheck break on sales kayak gitu. Ini adalah untuk ada akun untuk menerima pembayaran dari beban angkut, kemudian aspek deposit collect from customer ini adalah untuk ini menerima utang dari customer untuk beban angkut kayak gitu karena terkadang kan kredit juga kayak gitu. Nah, ini I give discount for early payment. Jadi terkadang ketika customer itu membayarnya lebih cepat itu kita akan memberikan diskon. Nah, di sini biasanya akunnya adalah akun potongan penjualan kayak gitu. Nah, di sini ada ISS charge for late payment dan untuk pembayaran yang terlambat biasanya kita kasih charge atau denda untuk pembayarannya kayak gitu. Kita langsung aja oke. Nah, setup yang ketiga untuk linked account adalah purchase account. Nah, di purchase ini sama, seharusnya di sini adalah account payable atau akun utang usaha kayak gitu, karena kita membelinya secara kredit, tapi ini tetap trade creditor kayak gitu. Nah, ini untuk paying bill-nya kita pakai Bank Bogor. Gitu. Nah, ini yang biasanya dipakai adalah iPay Freak atau beban angkut pembelian, kemudian juga iTake Discount, yaitu potongan pembelian, kemudian iPay Charge. Jadi ketika kita bayar utang usaha itu telat, maka kita akan dikenakan denda untuk pembayarannya. Oke aja. Yang terakhir adalah setup for payroll account. Kayak gitu. Nah, di sini adalah linked account untuk pembayaran gaji karyawan atau payroll kayak gitu. Nah, di sini untuk bank account for cash payment, di sini untuk cash, jadi kita ambil aja kas tunai, kayak gitu. For check payment kita udah sesuai ya dengan general check account, elektronik, employer expense account kita udah sesuai dengan other employer expense. Kemudian ada wage account itu tentang, nah ini harusnya adalah beban gaji karyawan. Kita sesuaikan. Oke, oke, kita masukin aja ke other experiment. Oke, nah ini sudah sesuai ya. Oke. Nah, selanjutnya nih, karena setupnya sudah, kemudian tag-nya juga udah disesuaikan, langsung aja kita memasukkan transaksi-transaksi ini ke Mayop kayak gitu. Nah, yang pertama ini memindahkan sejumlah dana 5 juta dari rekening pribadi Bank Mandiri Pak Kemis ke rekening Bank Bogor. Transaksi ini dianggap sebagai putaran awal modal bagi Pak Kemis. Nah, karena kita menerima uang, oh iya, sebenarnya aku mau menjelaskan dulu fitur apa aja sih yang ada di Mayop. Jadi yang pertama adalah ada account. Nah, di account ini ada fitur record journal entry ini untuk memasukkan jurnal umum, kemudian ada banking. Nah, di sini ada fitur spend money, reconcile account, sama receive money gitu. Untuk spend money adalah fitur yang digunakan untuk memasukkan transaksi, maaf ini ada tampilan di laptop, untuk memasukkan transaksi pembayaran secara tunai, dan receive money adalah untuk memasukkan transaksi penerimaan secara tunai kayak gitu. Nah, untuk reconcile account ini berguna untuk transaksi rekonsiliasi yang ketika di penyesuaian kayak gitu. Kemudian ada sales. Sales ini ada yang kita gunakan itu adalah enter sales dan juga receive payment. Jadi ketika kita melakukan pendapatan jasa secara kredit atau penjualan secara kredit yang memungkinkan untuk dimasukkan ke enter sales itu kita masukkan ke sini kayak gitu. Nah, selanjutnya dari receive payment adalah pembayaran piutang dari customer. Kemudian time billing ini berkaitan dengan waktu
yang digunakan oleh perusahaan, kayak gitu. Nah, untuk purchase ini yang kita gunakan adalah enter purchase dan juga pay bill. Dan untuk mengeceknya kita bisa mengecek menggunakan purchase register kayak gitu. Jadi kalau ada pembelian barang secara kredit kayak gitu dan memungkinkan untuk dimasukkan ke sini, maka kita masukkan ke enter purchase dan pay bill itu untuk menerima pembayaran utang dari supplier untuk mencatat pembayaran utang dari kita kepada supplier kayak gitu maksudnya. Nah, selanjutnya adalah payroll, ini berkaitan dengan pengajian, tapi ini jarang banget kita gunakan. Dan selanjutnya adalah inventory. Nah, di sini kita akan bisa mencatat item list. Ini biasanya digunakan oleh perusahaan dagang kayak gitu ya untuk mencatat persediaan barang dagangnya kayak gitu. Kemudian bisa adjust inventory juga jika ada beberapa inventory yang harus disesuaikan gitu. Nah, yang terakhir adalah cut file. Nah, di cut file ini kita bisa menambahkan ini ada list buat customer, ada list buat supplier, dan juga employer, dan juga personal kayak gitu. Nah, ini nanti biasanya digunakan di perusahaan dagang. Kalau perusahaan jasa, kita biasanya transaksinya lebih sederhana kayak gitu. Nah, karena transaksi ini adalah risk money service, yaitu perusahaan jasa, maka transaksi yang pertama ini adalah menerima setoran awal dari Pak Kemis sebagai setoran modal awal ya. Jadi, karena menerima uang tunai, kita langsung aja ke banking, kemudian receive money. Oke, nah di sini, kan ini dari rekening Mandiri ke Bank Bogor, maka jangan lupa deposit to account-nya, di sini kan kas tunai kita ganti dengan Bank Bogor, kayak gitu. Oke, selanjutnya langsung aja ke amount di-save, sekitar Rp5.000.000. Ini bisa kita ambil cek aja, atau bisa yang lainnya ya, kita, berangkat gitu juga bisa. Memo, setoran setoran karena nggak ada bukti transaksi, kita kasih aja T001. Tanggalnya kita sesuaikan tanggal 1 Juli 2003. Oke, nah tadi kan untuk akun yang menerimanya kan Bank Bogor, berarti akun kontranya adalah modal, modal bank. Oke, record. Kita habis itu langsung record, gitu. Oke, yang kedua adalah membayar sewa sebuah toko. Berarti pembayaran berarti kita ke spend money, banking spend money melalui cek Bank Bogor. Berarti yang ini jangan lupa kita ganti dengan Bank Bogor, kemudian ini langsung aja yang karena transaksi kedua T002. Nah, ini kita ganti, ini 2003, sejumlah 150.000. Membayar sewa toko. Oke, ini kita ganti bukan sewa toko. Oke, langsung record ya. Record. Yang ketiga adalah membayar premi asuransi untuk jangka waktu 1 tahun. Jadi tetap sama ya di banking, spend money dengan menggunakan cek Bank Bogor. Berarti ini tetap Bank Bogor, ini kita kasih berarti T003. Nah, ini tanggalnya kita sesuaikan, masih tanggal 1 Juli juga, tanggal 240.000. Nah, ini kita sesuaikan asuransi untuk 1 tahun, berarti asuransi dibayar di muka. Oke, kita sesuaikan ya. Nah, untuk mengecek jurnalnya seperti apa, kita bisa mengklik Citi RLR. Dia akan terlihat seperti ini kan. Di Bank Bogornya kita kredit, asuransi dibayar di mukanya berarti debit kayak gitu. Emang nggak sesuai, tapi insya Allah udah sesuai, mencerminkan jurnal sesungguhnya. Kita bisa record. Oke, langsung yang keempat, membeli peralatan servis harga 2.800.000. Harga tersebut telah dibayar dengan uang muka 200.000 dan sisanya dianggap sebagai utang jangka panjang. Berarti kita bisa di sini, kemudian T004, ini kita tanggalnya 2 Juli 2003. Jumlahnya berarti yang kita bayarkan cuma 200.000.
dibayarkan tunai, kemudian membeli peralatan servis sebagian kredit. Gitu. Nah, berarti yang pertama adalah peralatan. Satu, peralatan servis 2.800.000. Nah, akun yang lain kan berarti hutang usaha, berarti 2 pada PT Marwan ya. Berarti hutang PT Marwan. Nah, di sini akan otomatis minus kayak gitu ya. Kalau kita lihat jurnalnya itu CTRLR kayak gini. Oke, kita langsung aja record. Selanjutnya tanggal 5 adalah membeli perlengkapan PT Robek secara kredit. Nah, karena ini secara kredit dan kita nggak punya kartu persediaan, maka langsung aja kita tulis di jurnal umum. Ke jurnal entry ini kita tulis T5. Kita sesuaikan 5 Juli 2003, memonya adalah membeli perlengkapan kredit. Oke, ini kita jurnalnya itu seperti jurnal biasa, berarti perlengkapan sebesar 275.000. Kemudian bawahnya itu adalah hutang PT Robek. Kedua, hutang PT Robek ya. Berarti karena yang di perlengkapan di debit, berarti yang PT Robek di kredit. Ya. Nah, pastikan auto fill-nya adalah 0. Udah langsung aja kita record. Oke, nah yang selanjutnya adalah mengambil uang tunai dari Bank Bogor ke kas tunai. Berarti ada pemindahan. Nah, ini kita bisa tulis di banking. Kemudian receive money. Nah, ini udah kas tunai ya. Karena kita kan menerimanya langsung ke kas kayak gitu. Nah, ini kita tulis T006. Ini 6. Nah, ini langsung aja kita tulis jumlahnya sebesar 1 juta. Memonya pemindahan uang dari Bank Bogor ke kas. Nah, di sini kita langsung aja ke Bank Bogor, kayak gitu. Nah, nanti jurnalnya akan seperti ini. Oke, langsung aja record. Selanjutnya itu masang iklan pada koran kas tangan gitu. Berarti kita cancel, kita pilih yang spend money. Spend money ini pastiin kas tunai. Kemudian ceknya berarti T007, tanggalnya tanggal 8. Jumlahnya itu 1 juta. Mohon maaf, maksudnya jumlahnya 40.000. Membayar beban iklan. Oke. Kita membayar beban iklan, langsung aja. Ini 40.000, record. Gitu. Nah, selanjutnya kan memperoleh pendapatan servis, kayak gitu ya. Berarti kita langsung ke banking, kemudian receive money. Nah, ini kita buka. Ini kita pastiin dulu. Kan karena tunai, jadi ke kas tunai ini berarti T008. Terus tanggalnya disesuaikan 15 Juli 2003. Ini amount receive-nya itu sebesar, berarti kan 750 sampai 300, berarti 1.050.000. Oke, memonya berarti menerima pendapatan tunai. Nah, pokoknya berarti langsung aja kita pilih akun kontranya itu pendapatan servis radionya atau tab-nya itu berarti sebesar 300.000. Terus satunya adalah pendapatan servis televisinya berarti 250.000. Nah, di sini nanti bisa kita langsung mencocokkan juga, langsung aja record gitu. Oke, selanjutnya adalah setor ke Bank Bogor. Berarti kita meng-spend money atau mengeluarkan uang kayak gitu kan ya. Nah, ini kas tunai benar, kemudian ceknya kita tulis aja T009.
Terus ini tanggalnya kita sesuaikan tanggal 17 Juli 2003. Terus jumlahnya adalah 500.000. Setor tunai ke bank. Oke, berarti ini akun kontranya adalah akun Bank Bogor kayak gitu. Oke, nah di sini kita bisa lihat ya jurnalnya pas tunai di kredit, Bank Bogornya di debit gitu. Nanti kita record. Nah, selanjutnya adalah membayar jumlah hutang dari PT Robek sebesar 150.000. Nah, ini karena tadi kita recordnya itu di JU, kita bisa recordnya ini selanjutnya adalah di spend money karena kita mengeluarkan uang kayak gitu ya. Jumlah utangnya ini tidak tertera secara jelas memakai akun Bank Bogor atau tunai, tapi kalau tunai berarti kita pakai yang kas tunai. Oke, langsung aja berarti cek nomor T10 10, kemudian tanggalnya kita sesuaikan tanggal 21 Juli 2003, jumlahnya adalah 150.000. Nah, di sini membayar Nah, kita langsung sesuaikan di sini hutang PT Robek. Berarti hutang itu 2. Nih, kita sesuaikan. Oke, langsung record. Oke, ini kita bisa geser ya, soalnya ya. Nah, oke, di sini sudah terlihat untuk soalnya. Oke, kita lanjut ke transaksi selanjutnya adalah membayar gaji karyawan. Jadi masih sama ya untuk membayar gaji karyawan ini adalah di spend money karena kita mengeluarkan uang. Di sini kita bisa pakai kas tunai. Kemudian ini kita ganti ke T011 karena T11. Kemudian ini kita ganti 25 Juli 2003, semuanya sebesar 300.000. Nah, ini membayar gaji karyawan. Oke, akun kontranya adalah beban gaji karyawan. 6, beban gaji karyawan. Oke, kita share sesuai ya. Oke, record. Nah, transaksi yang terakhir adalah tagihan pada Sugiawan karena servis televisi telah selesai. Nah, ini berarti kita menerima pendapatan jasa secara kredit. Untuk memudahkan karena ini masih jasa, aku catat aja di record jurnal entry atau jurnal umum kayak gitu. Ini berarti T012. Oke, ini tanggalnya adalah 31 Juli 2003. Menerima pendapatan jasa kredit. Gitu aja. Nah, ini berarti yang debitnya adalah karena ini adalah tagihan pada Sugiawan, berarti piutang Sugiawan gitu. Sebesar 450.000. Selanjutnya itu akun kontranya adalah berarti pendapatan 4, pendapatan servis televisi, berarti yang 4 ini kita kredit, oke, enter, oke, langsung aja record. Nah, itu tadi adalah bagaimana sih cara kita ini menginput transaksi yang terjadi selama 1 bulan. Nah, selanjutnya kita bisa melihat apa aja yang sudah kita catat di report, kemudian di account. Jadi sesuai. Jadi kalau tentang record jurnal berarti di account, kalau tentang banking, tentang spend money, receive money, semuanya di banking, kemudian tentang penjualan di stas ini kita tadi nggak pakai. Jadi kita cuma fokus di account sama banking kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah data penyesuaian 31 Juli 2003. Kita harus membuat jurnal penyesuaian untuk laris money service ini, teman-teman ya. Langsung aja. Jadi data untuk jurnal penyesuaian kita bisa mencatatnya di fitur account, kemudian kita pilih yang menu record journal entry. Nah, ini karena nggak ada bukti transaksi, kita langsung aja bikin JP01 gitu, untuk jurnal penyesuaian yang pertama.
Nah, yang pertama itu untuk transaksinya adalah 31 Juli 2003, kemudian ini kita bikin aja penyesuaian untuk asuransi, beban asuransi. Karena ini adalah asuransi yang telah jatuh tempo gitu ya. Nah, dari transaksi yang telah kita catat tadi di sini itu informasinya terteranya di transaksi yang nomor 3 ini, premi asuransi untuk jangka waktu 1 tahun berjumlah 240.000. Berarti 240.000 ini untuk 1 tahun gitu kan ya. Berarti untuk yang jatuh tempo bulan ini adalah 1/12 kali 240. Nah, itu ketemu 20.000 gitu. Nah, ini berarti langsung aja yang debitnya kita ambil beban asuransi, kita pilih 6. Ini 20.000. Kemudian untuk akun kontranya itu berarti asuransi dibayar di muka sebesar 20.000. Oke, kita coba city RLR ya. Nah, akan terlihat seperti ini. Oke, kita langsung aja record. Gitu. Nah, untuk transaksi yang kedua yaitu sisa persediaan perlengkapan reparasi yang belum dipakai adalah 105. Nah, transaksi yang terjadi untuk pembelian perlengkapannya adalah untuk tanggal 5 Juli ini adalah sebesar 275.000. Jika yang tersisa 105, berarti yang dipakai adalah sebesar 170.000. Berarti kita di sini bisa mencatat CP2 untuk bukti transaksinya, tanggalnya masih sama, penyesuaian beban perlengkapan. Nah, di sini untuk akun debitnya kita bisa ambil yang beban perlengkapan 6, beban perlengkapan reparasi sebesar 170.000 karena sudah dipakai adalah 170.000. Kemudian akun kontranya adalah perlengkapan. Langsung aja tap, oke, langsung aja record gitu. Oke, dan penyesuaian yang berikutnya adalah ini taksiran penyusutan peralatan servis per bulan. Berarti kita menyesuaikan untuk transaksi penyusutan. Langsung aja tulis JP03, tanggalnya masih sama, penyesuaian penyusutan aset. Oke, berarti yang di debit adalah beban penyusutan. Kita langsung aja klik 6, nanti akan muncul untuk akun-akun beban. Oke, di situ tertera sebesar 40.000. Oke, selanjutnya adalah di sini adalah akun akumulasi penyusutan gitu. Berarti kita pilih yang ini. Langsung aja tap. Oke, record. Oke, langsung aja yang terakhir adalah penyesuaian berkaitan dengan rekonsiliasi akuntansi atau rekonsiliasi. Oke, yang terakhir tadi untuk menyesuaikan akun rekonsiliasi ini, kita akan membuka tab menu banking, kemudian kita pilih reconcile account. Nah, di sini sudah tersedia ya untuk akunnya. Jangan lupa karena ini ada rekonsiliasi bank, kita ganti menjadi Bank Bogor karena terkadang masih akun-akun lainnya kayak gitu. Nah, di sini kita bikin aja bank statement date-nya adalah 31 Juli 2003. Oke, nah ini adalah akan keluar berbagai transaksi yang berkaitan dengan akun Bank Bogor kayak gitu. Nah, di sini kan informasinya adalah pendapatan bunga Bank Bogor sebesar 15.000, kemudian pajak bunga 15% dan biaya administrasinya adalah 5.000. Maka kita masukkan terlebih dahulu nih untuk transaksinya. Gitu. Kita pilih action, kemudian kita pilih bank entry. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kemudian di sini ada service charge atau untuk akun expense-nya, kita tulis saja untuk biaya administrasi banknya terlebih dahulu. Ini sebesar 5.000, kemudian di sini kita bikin JP4 ya. Oke, tanggalnya masih sama, kita pilih berarti beban biaya bunga. Oke, memangnya beban administrasi. Terus yang ini untuk akun pendapatannya, kita ambil 15.000. Terus ini JP04. Oke, kita ambil yang pendapatan bunga.
Oke, kita langsung aja record. Kemudian bagaimana untuk ini, kan masih ada yang 15.000 ini ya, kita jangan lupa ini kita memonya nggak tadi lupa, belum ditambahkan, ini adalah menerima pendapatan. Oke, nanti yang tadi bisa ditambahkan ya. Nah, ini untuk pendapatan bunganya kan ada pendapatan bunganya kan ada ininya, pajaknya. Berarti nanti kita bisa tambahkan di sini action, kemudian bank entry, kita bisa tambahkan untuk pajak 15% dari 15.000 adalah sebesar 2.250. Berarti ini kita tuliskan 2.250. Kayak gitu. Ini JP04, kemudian nah, kemudian di sini tanggalnya masih sama. Oke. Terus kemudian di sini kita ganti menjadi pajak bunga bank. Oke. Kita tulis saja pajak bunga bank. Oke, langsung aja kita record. Oke, ini kan sudah sesuai semua. Nah, bagaimana sih cara untuk merekonsiliasinya? Langsung aja pilih ini. Ini kita centang semuanya. Oke, kemudian langsung kita rekonsil. Oke, mohon maaf ini. Oke, mohon maaf ada sedikit. Oke, mohon maaf teman-teman. Mohon maaf teman-teman ada kesalahannya. Jadi karena ini transaksi yang tiga ini mulai dari beban administrasi bunga, pajak bunga, dan pendapatan bunga, biasanya kalau di bank itu kita langsung diakumulasikan kayak gitu kan ya. Berarti pendapatan bunganya itu tidak sebesar 15.000, tapi di sini langsung dari pendapatan bunga 15.000 itu dikurangi dengan beban bunga sama pajak bunga bank. Berarti kita cuma menerima 7.750. Oke, langsung aja kita oke. Oke, mohon maaf. Jadi ininya kita juga sesuaikan ya. No, oke. Nah, di sini kita coba rekonsil lagi. Di sini pastikan di sini pastikan 0. Oke, jadi tadi ada kesalahan ya. Harusnya pendapatan bunga ini adalah sebesar 7.250. Jadi dipastiin aja kalau yang di sini out of value-nya adalah 0 rupiah kayak gitu ya. Langsung aja kita rekonsil. Oke, rekonsil. Oke, ini udah direkonsiliasi. Kita langsung aja cancel. Nah, tadi adalah input untuk semua transaksinya, mulai dari jurnal umum sampai jurnal penyesuaian. Ini aku maximize. Oke, aku maximize. Jadi untuk melihat report atau laporannya, kita bisa buka di sini report, kemudian account. Kita bisa pilih ini ya, untuk trial balance atau neraca saldonya bisa kita buka seperti ini, double klik. Kemudian ini 13 period karena ada penyesuaian, kemudian display. Nah, ini mohon maaf, tadi kan ini jadi kita Desember aja. Ini kita buka ini. Nah, ini semuanya sudah ini ya, di sini sama sini harus balance kayak gitu. Kita close, dan untuk melihat apa namanya, untuk melihat jurnal umumnya kita bisa pilih di sini di jurnal-jurnal. Ini untuk jurnal umum. Ini kita langsung display. Oke. Karena ini kita coba dulu. Oh, ini tahunnya kita belum ganti, kita sesuainya 2003 sampai oke, ini buat 2003.
Oke, langsung aja kok. Nah, buat melihat banking, kita bisa lihat di sini ada cash disbursement untuk pengeluaran, pengeluaran kas, dan cash receipt untuk penerimaan kas. Close. Nah, itu tadi teman-teman, bagaimana sih cara kita input transaksi akuntansi dan juga penyesuaian ke Mayop. Semoga hari ini kita belajar kali ini semoga bisa berguna bagi kita semua. Thank you banget udah melihat video aku dari awal sampai akhir. Semoga kita semua bisa belajar dengan baik dan see you. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.